Bapa, malam hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah Allah, bebaskan kami, buka hati kami. Wahyukan akan firman-Mu. Kami butuh akan firman-Mu. Firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memberi kami hidup yang baru. Firman-Mu menguatkan kami, Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum duduk saudara, mari beri salam kiri kanan saudara. Katakan selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Ya, haleluya. Saudara, adat orang Indonesia, kalau mereka kematian oleh seseorang yang mereka kasihi, ada adatnya itu sampai nangis, bahkan nangis sampai berhari-hari. Tetapi orang Indonesia yang sudah mengenal Yesus, mereka tidak lagi menangis berhari-hari. Ya, mereka sedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Tapi mereka, firman Tuhan berkata, dia punya pengharapan. Karena keluarganya bukan di neraka yang kekal, tapi ada di surga. Amin, amin, amin. Amin saudara. Nah hari ini kita akan bicara firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan. Saya beri tema kebangkitan. Yesus memberi hidup yang baru. Baik, sebelum saya sharing, saya khotbah seperti biasa. Saya kenapa selalu ada kemurahan hati pada gereja ini. Amin. Dan gereja ini saya anggap seperti keluarga sendiri. Amin. Ya. Dan saya satu kali Pak Anton datang dan bicara sama ibu untuk mau kami menjadi bapak dan anak rohani. Pak, boleh nggak Bapak jadi bapak rohani saya? Pak Anton saya sudah kenal dari papi saya. Papi saya teman sama Papa. Jadi bahkan gereja yang di sana juga saling mendukung dari papi. Dan saya pikir-pikir, saya berdoa, Tuhan, apakah ini kebetulan? Bapaknya teman sama Bapak, sekarang Bapak anaknya akan minta saya jadi bapak rohani. Saya jujur saudara, karena itu sebuah tanggung jawab. Ya, memang Tuhan memberi kami visi menjadi bapak bagi banyak orang. Tapi saya tahu keterbatasan saya sebagai manusia, waktu saya. Dan saya harus, bukan memilih-milih orang, saya harus tanya Tuhan. Dan satu kali saya doa, Tuhan berkata, nak, dia anakmu. Dan saya bilang, mari kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Amin. Jadi dua arah, bukan hanya anak yang bertumbuh, tapi bapaknya juga bertumbuh ketika dia memiliki anak. Karena bapaknya harus jadi teladan buat anaknya. Amin. Amin. Anaknya harus makan sesuatu dari bapaknya. Bukan tentang hebatnya pelayanan. Tapi ada enggak warisan rohani? Amin. Dan otomatis bapaknya harus bertumbuh. Amin saudara. Kalau bapaknya berhenti bertumbuh, anaknya bagaimana dong? Oleh sebab itu seorang bapak punya tanggung jawab, seorang bapak rohani. Amin. Nah, sebelum saya khotbah, sebenarnya pertama saya ingin minta maaf karena jadwal saya diminta untuk ke Malino. Ya, tanggal berapa? 22. Untuk ngisi di bagian pastoral, katanya ada red GKP. Wow. Yang belum mendaftar buat para pelayan wajib untuk mendaftar. Tapi saya minta maaf karena setelah saya konfirmasi ke istri saya, ke Bugem, dan dia bilang kita akan berangkat ke Jawa, keliling Surabaya, Semarang, Solo, Bandung, Jogja, Bandung, Jakarta, dan dari tanggal 18 balik tanggal 25. Dan saya bilang saya dikasih jadwal yang lain. Dia tadinya harus minggu depan, tapi minggu depan saya di Surabaya mengisi 2 gereja dan salah satu anak rohani kami
dapur umum di Surabaya dan saya harus ada di sini. Dia bilang, oke, kalau begitu tanggal 9 pas Paskah. Oke, saya siap. Saya siap. Saya suka kalau kita kerjasama. Jemaatnya haus dan lapar, pendetanya menyiapkan makanan yang terenak. Amin. Amin. Kita kerjasama, amin. Baik, saya mau tanya PR, siapa yang tahu tema khotbah saya yang lalu beserta poinnya? Boleh angkat tangan? Oh, nomor 1, ya. Oke. Boleh sebutkan. Ada hadiah. Pak Kris bawa hadiah 3. Jadi, 5 hal dalam pengurapan. Hah? 5 hal dalam pengurapan. Wah, dia udah hafal dari rumah. 1 Samuel 10 ayat 1. Iya. Poin pertama, jangan menyepelekan urapan Tuhan. Ya, boleh Baskarnya di supaya suaranya jelas ya. Jangan menyepelekan urapan Tuhan. Ya. Yang kedua, urapan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Poin ketiga, hidup dalam pengurapan Tuhan. Ya. Yang keempat, pengurapan Tuhan memberkati kehidupan orang lain. Ya. Yang kelima, tunggu waktu Tuhan. Haleluya. Kayaknya komplit ini. Mari Bapak Gembala berikan. Iya, foto dulu. Ya. Sekretaris yang baik ini. Sekretarisnya udah siap-siap angkat tangan di sana. Baik, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik, masih ada 2. Pertanyaan saya yang berikutnya. Hah? Siapa yang tahu ulang tahun Bapak Gembala? Hah? Oke, boleh. Iya, tidak bisa. Istrinya sudah tahu. Ya, yang saudaranya kasih bocoran dong. Ya, berapa? Tahunnya tanggal 23 Mei 1980. 23 Mei Mei. Betul Pak? Tahun berapa? 1980. Oke, istrinya yang kasih hadiah. Haleluya. Puji Tuhan, dipuji Tuhan. Foto-foto dulu ya. Oke. Baik, Tuhan memberkati. Itu handuk cantik ya, memberkati saudara. Jadi sebelum saya pergi ke sini, ada seseorang kemudian dia bilang, Mbak, Pak, saya punya handuk cantik. Bilang begitu. Dan dia bilang, ini buat saya. Dia bilang, iya, terserah nanti Bapak mau kasih ke siapa. Oke, kalau begitu pas. Ya, ya Pak Kris bawain gitu. Amin, saudara. Amin. Satu lagi, saya mau tanya, apa tema red di Malino nanti? Wah, oke. Ya di belakang. Hah? 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 Don't be afraid atau jangan takut. Hah? Oh, panitia. Tapi bisa saja panitia dia lupa. Iya. Udah di-share juga, tapi dia dulu angkat tangan. Artinya bagiannya, Bapak boleh kasih hadiahnya Bapak. Ya. Jangan khawatir. Oke. Baik. Dia bilang sudah di-share juga Bapak. Oke. Baik. Saya akan masuk pelan-pelan. Saya akan masuk tahap demi tahap. Sampai pada kebangkitan Tuhan. Setiap orang lahir di bumi ini, firman Tuhan berkata, oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam. Adam tadinya dulu tidak berdosa. Di Firdaus dia tidak berdosa. Tapi oleh karena dia melanggar larangan Tuhan, dia makan pohon perbuatan baik dan jahat. Sehingga dia dibuang ke bumi, dia digoda oleh ular, yaitu iblis berbentuk ular. Dan
Akhirnya dia berdosa. Firman Tuhan berkata, oleh karena Adam, benih dosa itu terus ada di dalam setiap orang. Dan firman Tuhan berkata, benih dosa adalah maut. Oleh sebab itu, kenapa harus kita ditebus? Amin. Kenapa harus kita ditebus? Yang bisa menebus adalah harus darah. Dan darah haruslah darah, bukan darah saya dan saudara. Kita darah Adam dan Hawa. Kita darah yang punya benih dosa. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak bisa bilang kepada dirimu, saya mau tebus diriku, saya bunuh diri. Supaya darahku bisa menebus, tidak bisa. Darah saudara berdosa. Oh, saya mau menebus anakku, saya mati buat anakku, supaya anakku diselamatkan. Tidak bisa. Karena darah kita berdosa. Yesus harus menebus kita. Darahnya harus tercurah. Dia harus mati. Supaya setiap saya dan saudara diselamatkan. Amin. Amin. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Anda mengerti hari ini mengapa Yesus harus mencurahkan darah, karena itu penebusan, pengampunan dosa kita. Dia tidak berdosa. Waktu zaman yang lalu orang harus mengambil domba, binatang yang tidak bercacat, tidak bisa kakinya pincang, tidak bisa matanya buta satu, tidak bisa walaupun dia gemuk, tidak bisa dia kurus, penyakitan gak bisa. Dan setahun sekali dikatakan darah itu, binatang itu oleh Harun menumpahkan darah dan memberikan pengampunan. Kalau darah domba, binatang, itu merupakan gambaran pada darah Yesus. Amin. Dia adalah anak domba Allah yang sesungguhnya. Jadi Anda harus mengerti kenapa orang di luar sana mereka ragu-ragu, apa saya bisa diselamatkan? Karena orang tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Kita diselamatkan karena ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tes. Oke. Pengorbanan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak ganteng. Istrinya sering puji nggak ya Pak? Saya yang puji ya. Oh sering ya, menyaut istrinya. Luar biasa. Nah, jadi untuk pengampunan dosa. Jadi darahnya tercurah, dia mati, dia menanggung dosa kita, supaya kita diselamatkan, diampuni. Jangan lagi ada yang berkata, Tuhan, bisakah saya diampuni dosaku? Dosaku terlalu besar, tidak bisa diampuni. Tuhan mau berkata, dosamu semerah kermisi, Tuhan buat putih seputih salju. Jangan ada orang yang berkata kepada saudara, kau tidak bisa diampuni dosamu, karena kau sudah lakukan ini dengan ini terlalu besar. Berkata kepada orang itu, ada satu pribadi yang mengampuni dosaku, yaitu namanya Yesus. Karena dia mati, darahnya mengampuni setiap dosaku. Amin? Amin saudara. Lantas kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kan ada banyak cara mati. Tidak harus mati di atas kayu salib. Tidak harus disiksa. Tidak harus dia dimahkotakan duri. Bahkan tidak harus di atas kayu salib. Karena di Israel ada banyak cara, dicambuk dan yang lainnya. Tapi
Yesus mati di atas kayu salib karena untuk menggenapi firman Tuhan. Anda mau tahu? Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, di kayu salib itu lambang orang yang paling berdosa, orang yang terkutuk, orang yang paling jahat. Yesus mau menanggung setiap kutuk kita. Supaya Bapak, Ibu, Saudara semua dibebaskan dari kutuk dosa. Amin. Dibebaskan dari kutuk. Jangan lagi engkau merasa saya terkutuk, saya gagal, saya gak mungkin. Mari berkata, Tuhan, terima kasih sudah membebaskanku dari kutuk. Amin. Amin. Siapa yang berkata, Tuhan terima kasih kau membebaskanku dari kutuk. Amin. Baik. Yesus disalibkan untuk menanggung setiap dosa kutuk kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Setiap siksaan, setiap penderitaan, bilur-bilur, setiap cambukan, mahkota duri, itu punya tujuan agar semua sengsara itu dia tanggung. Supaya bilur-bilur Yesus, luka-luka, darahnya tercurah. Supaya saudara dan saya menjadi sembuh. Sembuh dalam banyak hal. Sakit penyakit, emosi saudara, keuangan saudara, rumah tangga saudara. Saudara disembuhkan, diselamatkan. Jadi Anda terima cuma-cuma. Tapi ada satu orang yang membayarnya begitu mahal. Yaitu namanya Yesus. Karena begitu dia mengasihi saudara. Dengan apa kita balas? Selain sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Amin. Dia mati setelah disalibkan. Darahnya tercurah. Nyawanya dia berikan. Agar supaya satu orang yang berdosa. Semua orang berdosa, yaitu Adam yang awal. Pada firman Tuhan berkata, supaya datang satu Adam yang akhir, yaitu Yesus. Yang tidak berdosa. Dan dia menebus dosa. Supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Jangan pernah ragu-ragu akan keselamatanmu. Karena keselamatanmu bukan karena kehebatan atau perbuatan baik saudara. Tapi keselamatanmu punya kualifikasi yang lebih tinggi. Yaitu karena Yesus yang sudah mati bagi saudara. Yesus yang menyelamatkan saudara. Dan setelah itu berbuah keselamatan, pertobatan dalam hidup saudara. Baik, tadi dikatakan salib, kematian. Dan Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan kita. Menebus kita. Bukannya menyembuhkan kita. Tapi dia di hari yang ketiga, yaitu hari ini, hari Paskah. Yaitu apa? Dialah Paskah yang sesungguhnya. Yaitu apa? Di hari yang ketiga dia bangkit. Kenapa Yesus harus bangkit? Yesus mati, dia turun ke bumi. Dan dia di bawah bumi, di neraka dia mengambil kunci kerajaan maut. Jadi iblis neraka, iblis tidak lagi punya kunci. Amin. Dia gak bisa bilang lagi, hey, saya mau cabut nyawamu. Kalau Tuhan bilang no. Dokter tidak bisa bilang lagi, hey, 3 bulan lagi kau mati karena penyakit ini. Kalau Tuhan bilang no, aku mau sembuhkan. Amin. Iblis tidak bisa lagi berkata, hey, tidak ada orang yang bisa menolongmu. Aku mau cabut nyawamu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kunci. Bilang iblis kasihan dulu. Hidup saudara sudah bukan ditentukan dari apa kata iblis. Nyawa saudara sudah bukan ditentukan dari apa kata iblis. Tapi apa kata firman Tuhan.
Apa kata Yesus? Amin. Saya ingin Anda di Paskah ini excited. Apa saya yang terlalu excited? Anda terlalu terpana. Saya hanya manusia biasa, saudara. Ya, lihat, saya akan masuk pelan-pelan. Ini saya belum masuk ke inti khotbah ya. Penyalipan, kematian, kerajaan maut kuncinya sudah diambil 3 hari kemudian, kata firman Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru. Yesus bangkit. Itu tanda bahwa sudah menang. Engkau yang tadinya harus ditawan, tapi Tuhan beri engkau hidup yang baru. Itulah kebangkitan Tuhan. Dia bukan hanya itulah kekristenan. Kekristenan bukan hanya datang, Yesus datang untuk menebusmu dari dosa, dari kutuk, bukannya datang untuk menebusmu, untuk menyelamatkan saudara, tapi lebih dari itu, Dia datang untuk memberikan kita hidup yang baru. Katakan amin. Dan itu hidup yang kekal. Engkau adalah manusia yang baru. Jadi bukan nanti hidup kekal, nanti saya hidup kekal di sorga. No. Hidup yang baru sejak engkau terima Yesus, sungguh-sungguh engkau mengundang Dia dalam hidupmu. Kau mengalami hidup yang baru. Saat ini, saat sekarang ini, engkau sedang mengalami eternal life. Hidup yang baru. Hidup yang kekal. Tubuh jasmani kita bisa mati, bisa kembali ke tanah. Tapi rohmu, hidupmu berlanjut, saudara manusia. Roh saudara menghadapi hidup yang kekal. Katakan amin. Makanya engkau harus jaga hidupmu. Karena saudara hidup bukan hanya di bumi ini. Makanya orang Kristen ketika meninggal itu sebuah awal yang baru. Gak perlu takut. Karena kehidupan kita bukan in the end di bumi. Saudara sudah mengalami hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama dengan Yesus memerintah di surga. Memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Hidup yang kekal di bumi ini sekarang ini. Kekekalan sudah saudara sudah alami. Nanti pada hal yang lain saya akan cerita buat hal ini. Baik, Galatia. Jadi Yesus bukan hanya datang untuk menebus kita, menyelamatkan kita, menanggung kutuk. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup yang baru. Waktu Dia bangkit, aku datang memberi hidup yang baru. Saya beri sebuah contoh lah, supaya Anda bisa kira-kira nangkap akan firman Tuhan. Kalau ada sebuah contoh mungkin Anda bisa nangkap. Oke, saya beri sebuah contoh. Seseorang dihukum harusnya. Carly coba datang sini. Ini anak dari Bali. Ya, hamba Tuhan, ganteng ya. Tapi masih single, jadi tenang. Carly, andaikan. Dulu dia buat sebuah kesalahan. Dan kemudian dia dipenjara. Anggaplah penjaranya di sana. Batasnya di sini ya. Ya. Tangannya diborgol. Dia dipenjara. Kemudian datanglah seseorang yang menebus dia, menggantikan dia di penjara.
Pak Kris, ini gambaran Yesus, namanya juga Kristus. Ya. Datanglah namanya Kris yang berkata, aku mau gantikan dia. Boleh masuk. Pak Kris, penjaranya di sini, jangan lewat. Karena sudah ada yang gantikan, apakah dia tetap terpenjara? Hah? Dia lepas. Amin. Semua orang lihat bahwa dia terlepas. Tetapi hukumannya tetap jalan. Karena kenapa? Ada yang menanggung hukuman itu. Sesungguhnya dia masih terhukum enggak? Masih. Cuma ada yang gantikan. Benar? Jadi kapan dia tahu bahwa dia sudah dibebaskan? Waktu Pak Kris keluar dari penjara ini. Waktu Pak Kris, apa penjara sesungguhnya? Maut, kematian, dosa. Jadi Yesus bukan hanya menebus kita, tapi waktu dia keluar dan dia bangkit, itu artinya apa? Kemenangan besar bagi setiap orang. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara bisa nggak? Dan itu dia merasa, kalian akan merasa, wow, saya mengalami hidup yang baru. Wow, saya sudah dimenangkan. Wow, saya sudah lagi tidak terhukum. Amin. Amin. Jangan lagi saudara punya perasaan saya, oh saya terhukum ini. Tidak, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-6, mari lihat. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya. Amin. Dia membangkitkan kita juga. Amin. Dia membangkitkan, waktu Kristus bangkit, itu artinya apa? Saudara bangkit. Amin. Oleh sebab itu rayakan kebangkitanmu. Rayakan kemenanganmu. Karena ini bicara bukan saja kebangkitan Kristus, tapi kebangkitan bagi setiap kita. Kebangkitan bagi saudara juga yang ada di sosial media. Ini kebangkitan kita. Amin. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Roma 10 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada orang yang berkata, mana firman Tuhan berkata Yesus adalah Tuhan? Begitu banyak firman Tuhan berkata. Tapi orang hanya mau mencomot-comot yang mana yang tidak ada tulisan. Tapi hari ini kita mau berkata, saya ingin iblis dikalahkan. Sebab Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Maka kamu akan apa? Diselamatkan. Amin. Dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan hati percaya. Maka saudara akan diselamatkan. Karena apa? Saudara percaya bahwa dia sudah dibangkitkan. Dia bukan hanya menebus kita. Begitu powerful penuh kuasanya pasca kebangkitan Tuhan. Karena ketika saudara percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Saya sudah dibangkitkan. Amin. Saya sudah dibangkitkan. Ngomong di kiri kanan saudara. Saya sudah dibangkitkan. Amin. Bahkan bukannya di bumi. Sampai di surga. Kita memerintah bersama-sama dengan dia. Haleluya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Lalu berkatalah Samuel. 2 Korintus. Ya.
2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus pasal yang kelima. Gak apa-apa, jangan nervous ya. Tuhan mengasihimu. Ya, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bukan kata saya. Kalau saudara ciptaan yang baru, banyak orang yang mengaku, saya sudah ciptaan yang baru. Saya sudah hidup yang baru. Tapi yang lamanya masih ngikut. Apa itu ciptaan baru? Tidak, ini kata firman Tuhan. Orang yang ciptaan yang baru apa artinya? Dia mengarahkan dirinya ke depan, saudara. Dan yang di belakangnya itu manusia lamanya dia tinggalkan. Amin. Ada sebuah keputusan, komitmen yang diambil di sini. Untuk orang mengalami ciptaan yang baru, hidup yang baru. Bahkan Yakobus 1 ayat 18 berkata, Yesus itu menjadi yang sulung di antara semua orang. Yakobus pasal yang pertama ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi apa? Anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Haleluya. Saudara begitu luar biasa. Saudara menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Malaikat bisa cemburu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mati buat malaikat. Setan apalagi iblis Lucifer, dia bisa cemburu. Kenapa? Yesus tidak pernah mati buat mereka. Binatang, gajah yang besar, apalagi gorila, monyet yang mirip, Yesus tidak pernah mati buat mereka. Tapi Yesus mati buat saya dan saudara. Karena kenapa? Saudara adalah yang menjadi sulung bagi semua ciptaannya. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi. Lihat dirimu seperti kata firman Tuhan. Karena sebuah gambar diri yang baru itu tercipta dari apa yang saudara mengerti. Saudara akan berjalan dalam kuasa, saudara akan berjalan dalam otoritas Tuhan. Ketika saudara-saudara akan mengalami kuasanya perubahan dalam hidup. Ketika saudara mengambil firman. Bukan engkau berubah dulu. Baru firman itu masuk. Tapi saudara terima firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu mengubahmu. Amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Engkau diberi ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya datang. Beri salam kiri kanan saudara. Aku ini ciptaan yang baru loh. Beritahu suami istri. Jangan lagi ungkit-ungkit yang lama. Aku ini ciptaan yang baru loh. Nah lihat. Kalau Tuhan saja meninggalkan yang lama. Kenapa kau mau ingat-ingat yang lama? Orang yang ciptaan yang baru selalu dia mengingat yang baru. Progres ke depan. Amin. Jadi kalau ada ingat-ingat yang lama, Anda sudah tahu itu pikiran bukan dari Tuhan. Itu pikiran dari mana? Si jahat. Iblis. Amin. Jadi jangan mau dijadikan iblis. Contoh. Saudara dalam rumah. Kamu tahu tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Imannya begitu ngomong sama suaminya. Bagaimana suaminya bisa berubah? Saya dulu orang yang jauh dari Tuhan. Setiap orang bilang nakalnya Hendrik itu. Mama saya hanya bilang tolong bantu doa. Anakku pasti dipakai Tuhan. Saya sendiri tidak percaya bahwa saya bisa berubah. Tapi mama saya percaya bahwa saya bisa berubah. Dan Tuhan percaya bahwa saya bisa berubah. Saya sendiri tidak percaya bahwa saya bisa berubah. Jadi begini saudara. Kalau ada orang di gereja, ada pelayan, ada orang di gereja yang masih jatuh.
masih buat kesalahan. Bukan berarti kita setuju dengan dosanya, tapi beri kesempatan. Amin, 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 amin saudara. Beri kesempatan untuk dia bangkit, temani dia. Ya kita harus menegurnya, kita harus membangunnya. Tapi jangan membuangnya. Karena Yesus tidak pernah membuang setiap orang. Amin saudara. Kadang-kadang saya ini gembala saudara. Kadang-kadang saya bilang, awal-awal saya pelayanan ada 8 orang di rumah Pak. Tinggal sama-sama dari kampung. Bahasa Indonesia tidak fasih. Karena biasanya bahasa daerah. Gitu. Jadi kalau dia ngomong, saya perlu terjemahan bebas. Dan saya harus, oke, mulai sekarang tidak boleh pakai bahasa daerah. Pakai bahasa Indonesia. Itu pun juga susah. Satu kali saya berdoa, Tuhan. Saya pikir kalau saya jadi hamba Tuhan yang orang-orang S1, S2, orang-orang pintar pengusaha. Ketika saya ngomong, ya karena biasanya bergaul begitu saudara. Di kantor ngomong sekali, orang udah lakukan. Lalu ini ngomong ini. Ini ngomong 10 kali, 11 kali nggak lakukan. Jadi saya, orang bilang, tapeki ini, apa ini? Duh, kepala saya, duh. Gak gampang ya jadi gembala. Di satu hari, kita setiap hari kan doa jam 5. Hari itu saya tiba-tiba curhat, Tuhan. Anak-anakmu ini 10 kali saya ngomong, mereka nggak berubah. Gitu. Saya nggak mampu Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Nak, kalau engkau 10 kali saya ngomong berapa kali kamu nggak lakukan? Wah. Langsung saya bilang, saya lebih berdosa dari mereka. Amin. Mengajar boleh, menghakimi jangan. Amin. Rangkul dengan kasih. Amin. Berikan banyak kasih karunia supaya saudara jangan anggap oh semua orang yang datang di gereja berarti orang-orang yang sudah kudus, sudah semua sedang dalam proses. Kalau ada yang sedang dalam proses, ada yang jatuh, temani dia saudara. Amin. Jangan yang orang pelayan sudah datang, sudah Bapak Gembala kerja pembesukan dengan ibu, dengan Bapak setengah mati dan yang pelayan-pelayan yang lain begitu datang orang lain, saudara begitu kenal dengan dia dan saudara kemudian jadi penghalang sehingga dia keluar. Kenapa? Mulut saudara menghakimi, mulut saudara ini tidak ada bocoran ya. Saya tiba-tiba ingat itu. Bukan nggak ada bocoran, nggak ada curhatan, enggak saudara. Tapi kita pelayan Tuhan, kita anak Tuhan harus bisa merangkul dan mengasihi. Jangan bilang begini, kau tahu itu? Ternyata toh pelayan tapi dia itu begini. Jangan kau ngomong ya, ini bukan gosip ya, ini bukan gosip. Ini bukan gosip, tapi si itu toh ternyata ada anunya loh. Nah, gitu. Ini tidak ada, di GKP Siloam tidak ada. Jemaat di Siloam tidak ada, semua baik-baik. Amin. Amin. Saudara hidup yang baru. Tegurlah di bawah 4 mata. Dan harus dasarnya kasih, bukan karena benci. Amin. Amin. Memang dibutuhkan hati yang besar untuk saudara bisa menerima kekurangan orang lain. Tapi dengan itu saudara orang merasakan Kristus di tengah-tengah kita. Saya tahu itu tidak mudah. Saya gembala sidang dan punya banyak anak-anak rohani. Tidak mudah. Tapi menjadi mudah karena kita mengerti begini. Karena Kristus juga sudah mengampuniku. Saya salah, mungkin anak itu 11 kali, saya mungkin 12-13 kali. 10 kali Tuhan bicara, 12-13 kali saya tidak lakukan. Ajari mereka dalam dasarnya kasih. Amin saudara. Mereka mungkin tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana tangan kanan, tangan kiri. Ajari mereka. Tapi dasarnya kasih, bukan membenci mereka. Amin. Amin. Sebab gereja adalah bengkel Tuhan. Di mana orang-orang akan mengalami ciptaan yang baru dalam hidup mereka. Amin. Amin. Galatia 2 ayat 20. Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata. 1, 2, 3 baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan Kristus yang hidup di dalam aku.
Sekali lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya dengan aku. Hidup dengan iman. Kristus hidup di dalamku dan saudara hidup sebagai manusia tubuh jasmani. Aktifkan hidup imanmu, karena imanmu lah yang memerdekakan, imanmu lah yang membenarkan, imanmu lah yang membawa saudara mengalami hal-hal yang ilahi, janji-janji Tuhan. Amin. Jadi saudara sudah mengalami hidup yang baru. Saudara tidak sendirian. Kristus ada di dalammu. Kristus ada di dalam saudara. Kristus ada di dalam kita. Jangan merasa, saya nggak mampu. Kristus di dalammu. Amin. Saya nggak bisa. Kristus di dalammu. Saya terpuruk. Nggak ada orang yang menolongmu. Kristus di dalammu. Engkau bisa ditinggalkan oleh orang lain. Tapi ada Kristus yang selalu ada di dalammu. Mungkin orang terbatas menolongmu. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas dalam menolong saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri.